Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan, akhwat, bapak, ibu, rekan-rekan di Pertamina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita masih tafsir juz amma. Kita akan bahas tentang tafsir surat Al-Balad ya. Surat Al-Balad yaitu surat yang ke-90 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat tersebut, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, sungguh aku bersumpah, sungguh aku bersumpah dengan kota ini. Dengan kota ini. Maksudnya adalah kota Mekah. Ya. Jadi Allah membuka sumpahnya dengan sungguh aku bersumpah dengan kota Mekah. Namun memang para ulama bahas di awal sumpah ini, kalau uksim artinya bersumpah, tapi kenapa ada la? La secara bahasa artinya tidak ya, tapi ini artinya adalah tidak ya. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan maksudnya Allah mengatakan la, persangkaan kalian bahwasanya tidak ada adanya hari kebangkitan itu tidak benar. La di sini maksudnya didatangkan seakan-akan Allah berkata tidak benar. Seakan koma, la koma, tidak benar persangkaan kalian bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi. Uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota ini bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi ya. Ini pendapat yang lain mengatakan la di sini adalah la zaidah yang artinya sungguh-sungguh aku bersumpah dengan kota ini ya. Ini beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Intinya, tapi Allah bersumpah dengan kota Mekah. Kota Mekah adalah kota yang spesial ya. Ya. Kota spesial, kota suci ya. Ya, kita tahu kota suci ada dua ya. Kota suci ada dua. Yang pertama adalah kota Mekah. Yang kedua adalah kota Madinah. Madinah. Adapun Al-Aqsa, Palestina, maka bukan kota suci. Maka bukan kota suci. Apalagi ya, ya. Apalagi Karbala ya. Ini semua bukanlah kota suci. Dalam Islam, kota suci cuma Mekah dan Madinah. Orang Syiah mengatakan Karbala adalah tanah suci, bahkan karena ada kuburan Husain di situ, ada khilaf apakah benar ada kuburan Al-Husain radhiyallahu anhu di situ atau tidak. Dan maka mereka mengatakan tanah suci Karbala lebih afdal daripada Mekah dan Madinah. Bahkan mereka mengatakan barang siapa yang ziarah kuburan Husain sekali seperti haji 20 kali atau seperti umrah 20 kali. Yang benar bahwasanya kota suci cuma dua, kota Mekah, kota Madinah. Makanya di antara pernyataan sebagian khutbah yang keliru ketika mereka sedang menyebutkan tentang Masjidil Aqsa, mereka mengatakan Tsalithul Haramain, yaitu seakan-akan kota suci yang ketiga selain Mekah dan Madinah. Yang benar bahwasanya Aqsa adalah tempat yang mulia, tempat yang berkah, tapi tidak sampai pada derajat tanah haram. Karena tanah haram cuma dua, kota Mekah dan kota Madinah. Dinamakan tanah haram karena di situ ada aturan-aturan khusus yang berlaku di Mekah dan Madinah, seperti tidak boleh berburu, tidak boleh mematahkan dahan-dahan daun yang di sana, pohon di sana, tidak boleh menakut-nakuti hewan-hewan di sana, tidak boleh. Bahkan kalau ada burung merpati, tidak boleh kita takut-takuti burung merpati tersebut, karena ini kita sedang berada di tanah haram ya. Dan itu kota Mekah, tanah haram sejak zaman Nabi Ibrahim. Kata Nabi SAW, Inna Ibrahima inni haramtul Madinata kama harrama Ibrahimu Makkata. Sungguhnya aku menjadikan kota Madinah tanah haram sebagaimana Ibrahim menjadikan kota Mekah tanah haram. Nah, dimaksud dengan
tanah haram di sini, kota di sini adalah kota Mekah ya. Kota Mekah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ya, dan kota Mekah Allah bersumpah 2 kali dalam Al-Qur'an, di antaranya ini la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan kota Mekah. Dalam ayat yang lain sudah pernah kita bahas, wattini wazaituni wa turi sin wa hadzal baladil amin. Demi kota yang amin, kota yang aman, maksudnya kota Mekah. Jadi Allah bersumpah dengan kota Mekah 2 kali dan dia adalah ahabbul biqa ilallah, dia adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu ardillahi ilallah, kata Nabi ketika Nabi diusir dari kota Mekah, dia berkata, wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Bumi Allah yang paling Allah cintai adalah engkau, kota Mekah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki, kalau aku tidak diusir oleh kaummu, aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Dan kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu kota tersebut dicintai oleh Allah, diagungkan oleh Allah bukan karena keindahannya, bukan karena banyak sungai-sungai yang mengalir, bukan hanya pohon-pohon, tidak. Tetapi karena tempat ibadah di situ ada Ka'bah, orang-orang datang berhaji, berumrah, maka jadilah agung kota tersebut. Allah menilai agungnya suatu kota bukan dari sisi duniawinya, tapi dari sisi situlah diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Kalau secara bahasanya dan engkau halal di kota ini. Dan engkau Muhammad maksudnya hillun di kota ini. Apa maksudnya hillun di sini? Di sini ada beberapa pendapat, 3 pendapat dengan para tafsir. Hillun maksudnya anta halun, yaitu engkau tinggal di kota ini. Di kota ini. Pendapat kedua, engkau dihalalkan darahmu. Darahmu oleh orang-orang Quraisy, oleh Quraisy di kota ini. Ya, di kota ini. Pendapat yang ketiga maksudnya adalah engkau dihalalkan bagimu untuk menyerang kota Mekah. Beberapa saat. Ini 3 pendapat tentang makna wa anta hillun bihadzal balad. Apakah dari halal, dari halla? Maka pendapat pertama, wa anta hillun bihadzal balad, sementara engkau tinggal di kota ini, seakan-akan Allah menekankan, uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan kota ini, kota Mekah, apalagi engkau tinggal di kota ini. Semakin agungnya kota Mekah karena engkau berada di kota tersebut, yaitu kota Mekah semakin agung dengan keberadaanmu di kota Mekah. Di kota Mekah. Pendapat yang kedua, bahwasanya wa anta hillun bihadzal balad, yaitu engkau dihalalkan darahmu oleh Quraisy di kota Mekah. Itu ketika Nabi sedang berhijrah, Nabi akan berhijrah, ya. Nabi dihalalkan. Siapa yang bisa membunuh Nabi atau Muhammad atau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu akan diberikan sayembara dengan diberikan 100 ekor onta. Seakan-akan Allah mengatakan, bagaimana kota Mekah yang kota agung sementara kau dihalalkan di situ untuk dibunuh. Padahal kita tahu namanya tidak boleh diadakan pembunuhan di tanah haram. Jangankan manusia, hewan saja tidak boleh diusir, apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kakeknya yang menguasai kota Mekah, yang dia seorang Quraisy, Hashimi. Kemudian ternyata dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Siapa yang bisa bunuh akan diberi sayembara 100 ekor onta, ya. Tapi rekan-rekan yang rahmatillah subhanahu, kita lanjutkan. Pendapat yang ketiga bahwasanya kota Mekah meskipun dia tanah haram, tetapi dihalalkan bagi engkau wahai Rasulullah untuk menyerang kota Mekah beberapa saat. Kapan? Tatkala Fatu Makkah. Ya. Ketika Fatu Makkah, Rasulullah SAW datang dengan pasukan 10.000 menyerang orang-orang Quraisy. Nabi mengatakan bahwasanya Mekah
dihalalkan bagiku beberapa saat saja. Setelah itu dia akan diharamkan sebagaimana semula. Maka ini maksud dari firman Allah, wa anta hillun bihadzal balad. Ya, kemudian Allah melanjutkan sumpahnya, ya. Wa walidi wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Kalau artinya demi orang tua dan demi anaknya. Demi bapak, demi seseorang dan demi bapak dan demi anaknya. Anak-anaknya. Apa maksudnya demi bapak demi anak-anaknya? Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya demi bapak dan anak-anaknya, bapak dan anak-anaknya, maksudnya Adam dan keturunannya. Adam alaihissalam, ya, dan keturunannya. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, uqsim bihadzal balad wa anta hilum bihadzal wa walidi wa ma walad. Apa tujuan sumpah tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan, ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Dalam susah payah, ya, dalam susah payah. Allah menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan susah payah. Para ulama, apa maksudnya diciptakan susah payah? Itu diciptakan sejak kecil, dalam kondisi harus dipotong pusarnya, tali pusarnya harus dipotong. Kemudian dia harus hidup dengan susah, susui, menyusahkan orang tuanya, dia pun hidup susah, dia merangkak, kemudian terkadang sakit, dan anak-anak seperti itu, ya. Kemudian ketika tubuhnya giginya tumbuh, dia juga merasakan kepayahan, kemudian dia harus belajar, dia harus kemudian dewasa dia bekerja, kemudian dia kalau punya istri dan anak harus menafkahi mereka. Intinya dia harus dalam susah payah. Ya siapapun juga, mau jadi raja pun harus mikir, harus ini. Memang ada kesenangan, tapi dalam kesusah payahan, ya. Ya. Seperti itu manusia. Nanti dia mau meninggal, sakit, susah payah, kemudian menghadapi sakaratul maut dengan susah payah, dicabut nyawanya dengan susah payah, kemudian ketika di masa alam barzah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir juga dalam kondisi susah payah, dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, tidak membawa apa-apa, di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil dalam kepayahan, terus melewati hisab, melewati mizan, kemudian melewati sirat, sampai kemudian masuk surga baru selesai seluruh kepayahan tersebut. Jadi manusia diciptakan dalam kondisi susah payah. Kita memang diciptakan untuk diuji. Ya, memang manusia diciptakan untuk diuji, ya. Karena manusia diciptakan untuk diuji. Dan kepayahan tersebut hanya hilang kalau kita sudah meletakkan kita di surga. Ada seorang datang kepada Imam Ahmad. Ya Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, ji'tuka min Khurasan. Ya Imam Ahmad, aku datang dari Khurasan, dari tempat yang jauh, bertanya kepada satu permasalahan. Apa pertanyaannya? Mata yajidul abdur ta'mar rahah. Kapan seorang hamba mendapatkan kelezatan istirahat? Kata Imam Ahmad, inda awali qadamihi fil jannah, ya. Atau qadamin yata'uhu fil jannah. Pertama kali meletakkan kakinya di surga, dia istirahat. Selama belum sampai kakinya menginjakkan surga, maka dalam satu kepayahan berpindah kepada kepayahan yang lain. Dan itulah tabiat kehidupan dunia. Maka kalau seorang ingin lepas dari segala kepayahan, tidak mungkin, ya. Dia akan demikian berpindah satu kepayahan kepada kepayahan yang lainnya. Maka seorang bersabar dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Selama seorang masih dalam dunia, maka dia pasti merasakan namanya kesedihan dan dia pasti merasakan namanya kekhawatiran. Makanya ketika Nabi Adam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kau diganggu oleh iblis. Ya. Inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Hati-hati Adam. Ini iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga turun ke bumi, fatashqa, maka kau akan sengsara. Jadi demikianlah manusia diciptakan dalam kepayahan, ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan kita, ya. Tujuannya ya, untuk sabar, ya, dalam menghadapi ujian.
untuk terus beramal soleh. Beramal soleh karena kepayahan di akhirat jauh lebih berat. Jauh lebih berat daripada di dunia. Tidak ada bandingannya bahkan. Nah, kalau seseorang yang dia di dunia berhasil melaksanakan amal soleh, insya Allah beratnya hari kiamat bisa dia lawan, bisa dia hadapi, bisa dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus sadar laqad khalaqnal insana fi kabad. Setelah itu Allah berfirman, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Apakah dia menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu menguasainya? Apakah dia menyangka? Tidak ada yang mampu menguasainya? Dia mengatakan, yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya. Bahwasanya aku telah menghabiskan hartaku sebanyak-banyaknya. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ini adalah perkataan orang kafir. Dia sombong dengan hartanya. Ketika dia memiliki kekuasaan yang besar, memiliki harta yang banyak, dia lupa bahwasanya dia akan mati. Dia lupa bahwasanya Allah akan bisa mencabut nyawanya kapanpun Allah kehendaki. Dia lupa Allah bisa menghilangkan kekayaannya kapan saja Allah kehendaki. Ketika dia memiliki harta yang banyak, dia lupa diri. Bahkan dia mengatakan, ya, yaqulu ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan uang sebanyak-banyaknya. Di sini Allah menggunakan kata ahlak. Ahlak itu al-ihlak. Kalau bahasa Indonesia artinya memusnahkan. Allah tidak mengatakan yaqulu anfaqtu ya malal lubada. Aku telah berinfak dengan hartaku yang banyak. Tapi orang kafir ini sombong. Dia mengatakan aku telah menghabiskan hartaku banyak-banyak. Dan sebagian orang kafir seperti itu, sombong ketika dia menghabiskan hartanya untuk yang sia-sia. Tidak ada faedahnya untuk jalan-jalan, untuk main-main ini, main anu, untuk mungkin pertandingan-pertandingan ini. Wah, bisa untuk minum khamar, untuk berjudi. Dia bangga ya, bangga. Kalau dulu di zaman jahiliyah, orang-orang musyrikin Arab bangga uangnya habis kalau minum khamar. Mereka bisa bangga. Bahkan mereka membuat syair-syair tentang disebut abiyat khamriyah, bait-bait tentang khamar, bait-bait syair tentang khamar yang di mana mereka bangga kalau uang mereka habis karena minum khamar. Nah, mereka orang kafir juga demikian. Bangga bisa bikin ini, bangga bisa minum. Uang enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya, hanya hura-hura, bersenang-senang. Dengan kondisi seperti dia lupa bahwasanya dia akan meninggal dunia, akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabu allam yarahu ahad. Ya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Dia menyangka apakah tidak ada seorang pun yang melihatnya? Ya. Apakah dia menyangka? Tidak ada yang melihatnya. Ya. Itu tidak ada yang menghisapnya. Jawabannya Allah melihatnya dan Allah akan menghisapnya. Allah melihatnya. Melihat perbuatannya dan akan menghisapnya. Ya, jangankan harta yang banyak yang dia hambur-hamburkan. Bahkan harta kecil pun Allah akan menghisap seluruh harta yang kita keluarkan. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Dia lupa diri. Dia sangka semua ini dilakukan tidak ada hisapnya. Ada hisapnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain." Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah memberikan kepadanya dua mata, kemudian lisan dan dua bibir? Ini dua mata, lisan dan dua bibir. Ya, ini adalah kenikmatan yang luar biasa, ya. Anugerah yang luar biasa.
Dengan mata tersebut lelaki atau seorang menjadi indah. Dia bisa melihat berbagai macam keindahan, bisa melihat berbagai macam keagungan Tuhan Rabbul Alamin. Dengan lisan dia bisa ngomong, dengan bibir dia bisa berbicara. Selain menghiasi keindahan tubuhnya, bisa mengungkapkan, bisa berbicara. Seharusnya nikmat pandangan dan nikmat pembicaraan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya dua nikmat ini sering dilalaikan oleh manusia. Mata yang harus digunakan untuk melihat hal yang baik, untuk meninggikan pengagungannya kepada Allah, digunakan untuk melihat hal yang haram. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman medsos, melihat hal yang haram, nonton film-film yang enggak benar, apalagi yang anak muda nonton drakor lah, apalah. Banyak, Masya Allah, belum lagi film-film yang mengumbar aurat wanita, film-film yang lainnya, dan itu semua meresap ke dalam dada mereka. Harusnya pandangan mereka untuk melihat yang mengagungkan Allah, mereka gunakan untuk yang bermaksiat. Kemudian lisan wa syafatain, lisan yang digunakan untuk baca Quran, untuk mengucapkan kata yang baik, untuk menasihati, menyenangkan hati orang lain. Sebaliknya digunakan untuk maki-maki, untuk merendahkan orang lain, dan untuk bergibah dan yang lainnya. Maka ini dua nikmat yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat apa yang kita lihat dan Allah lihat apa yang kita ucapkan, Allah dengar apa yang kita ucapkan. Alam naj'al lahu aynain wa lisana wa syafatain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadainahu najdain." Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan dia dua pandangan, lisan dan dua bibir untuk dia bisa kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa hadainahu najdain. Kami telah memberikan dia dua jalan. Jelas ya, Allah menjelaskan dua jalan. Itu jalan kebaikan jelas. Jalan keburukan jelas. Semua jelas, enggak ada yang jelas. Manusia kebanyakan melakukan keburukan, mereka itu buruk, dan tahu jalan kebaikan tahu. Ya, tapi ya, begitu hawa nafsu menguasainya, syubhat menguasainya. Tapi jalan kebaikan, jalan kebenaran itu jelas. Wa hadainahu najdain. Setelah Allah mengatakan falaqatahamal aqabah. Ya, baik. Kita lanjutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu falaqatahamal aqabah. Kenapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Al-aqabah, ya, al-aqabah dalam bahasa Arab itu artinya adalah jalan-jalan ada di sekitar gunung-gunung. Kalau seorang jalan kita tahu di Mekah sana banyak gunung-gunung. Sampai sekarang pun masih banyak gunung-gunung, tapi sekarang sudah dibikin jalan-jalan raya. Dahulu orang-orang kalau ingin pergi ke tempat satu ke tempat yang dia melewati jalan-jalan harus menempuh jalan-jalan di sela gunung-gunung. Nah, jalan-jalan di sela gunung-gunung namanya aqabah, dan itu jalan yang sulit tetapi bisa ditempuh. Jalan sulit tapi bisa ditempuh. Apa maksudnya ayat ini? Falaqatahamal aqabah. Kenapa dia tidak menempuh jalan yang sulit? Ada yang mengatakan maksudnya adalah kenapa dia tidak menjalankan ibadah-ibadah yang meskipun sulit tapi itu akan menyelamatkannya. Kalau ingin selamat dari neraka jahanam, lewatilah jalan-jalan yang sulit tersebut. Ya. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi berkata wa huffati al-jannah bil makari. Surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Tapi harus dilewati, ya. Harus dilewati. Ada yang mengatakan Al-Aqabah maksudnya adalah nama gunung di neraka jahanam yang seorang bisa disiksa dengan disuruh naik gunung. Ya, di neraka ada lembah, ada gunung. Makanya Allah mengatakan kepada orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah perkataan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, saurhiquhu sa'uda. Aku akan menyiksa dia dengan manjat untuk mendaki. Disuruh mendaki gunung yang tinggi, yang terjal, yang panas. Itu di antara satu siksaan di neraka jahanam. Nah, Allah berkata, falaqatahamal aqabah. Kenapa dia tidak mendaki gunung tersebut? Tadi saya katakan dua tafsiran. Tafsiran pertama itu kenapa dia tidak menjalankan ibadah-ibadah yang memang kelihatannya sulit, memang berat, harus dia tempuh agar selamat. Atau kedua, kenapa dia tidak berusaha selamat dari siksaan di atas disuruh manjat gunung pada hari kiamat kelak di neraka jahanam. Setelah Allah berkata, "Wa ma adraka mal aqabah?" Apa itu jalan-jalan yang sulit yang harus ditempuh? Atau apakah yang bisa dia lakukan agar dia selamat dari siksaan di neraka jahanam? Disuruh memanjat gunung yang terjal dan panas. Maka kemudian Allah jelaskan amal-amal soleh yang sangat mulia yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, amal tersebut ya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fakku raqabah. Ini adalah amal-amal soleh yang bisa menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. Tetapi amal-amal soleh ini disebut oleh Allah dengan aqabah, yaitu berat.
Jadi amal soleh memang berat, yang perlu perjuangan melawan hawa nafsu, melawan rasa pelit, cinta kepada dunia. Fakku raqabah, membebaskan budak, memerdekakan budak. Ya. Dan ini dalil bahwasanya Islam adalah agama yang sangat menganjurkan memerdekakan budak. Oleh karenanya bahkan dalam sebagian kafarah kesalahan seperti kesalahan berhubungan dengan istri tatkala di bulan Ramadan di siang hari, di antaranya adalah memerdekakan budak. Dan sebagian kesalahan-kesalahan lain juga seperti melanggar janji dan yang lainnya, di antaranya dengan memerdekakan budak, ya. Sehingga kaum muslimin termotivasi bukan untuk memperbudak manusia, tapi termotivasi untuk memerdekakan budak. Fakku raqabah, dan memerdekakan budak butuh biaya yang besar. Di antaranya dengan memerdekakan, atau di antaranya dengan membantu seorang budak yang mukatab, yang mukatib yaitu yang dia menebus dirinya dari majikannya. Dia bersepakat dengan majikannya, saya ingin nebus diri saya, berapa harga saya? Majikannya kasih harga, maka dia bekerja. Kita bisa bantu untuk memerdekakan dirinya. Tapi kalau kita bilang budak sekarang, sudah tidak ada di zaman sekarang. Hanya saja sebagian ulama mengatakan boleh, seperti ada tawanan yang terjadi peperangan, ditawan oleh musuh, kita boleh membayar mahal agar dibebaskan tawanan tersebut dan mudah-mudahan dapat pahala yang besar seperti memerdekakan budak. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Kata Allah Subhanahu wa taala yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Atau memberi makan di hari kelaparan, memberi makan makanan di hari kelaparan. Memberi makan adalah ibadah yang mulia, meskipun bukan di hari kelaparan. Oleh karenanya di antara ibadah yang agung adalah memberi makan. Itu banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Memberi makan, bahkan ketika Allah menyebutkan para penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Di antara ciri-ciri penghuni surga, mereka memberikan makanan yang mereka sukai makanan tersebut. Mereka tidak pilihkan makanan yang buruk untuk diberikan kepada orang miskin. Itu makanan mereka sukai. Dan mereka berikan kepada miskin, yatim atau orang yang sedang ditawan. Kata mereka, innaman nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makanan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi makanan, ya, ibadah yang agung, ya. Terlebih lagi ketika dalam kondisi kelaparan. Seperti sekarang musim pandemi, di sebagian tempat mungkin setengah mati, sulit dapat makanan, terbatas, terutama mungkin di pulau-pulau atau tatkala terjadi bencana, sebagian jalan terputus, kita tidak bisa sampai kepada lokasi bencana tersebut, timbul kelaparan, sulit makanan. Di saat-saat seperti itu, ketika kita beri makanan, pahalanya berlipat ganda lagi. Memberi makanan dalam kondisi lapang saja dapat pahala, apalagi memberi makanan di saat-saat kelaparan. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Ini yang kedua. Kemudian ketiga, yatiman dha makrabah. Ya. Yatiman dha makrabah, anak yatim yang punya hubungan kerabat. Kekerabatan. Ini di antara amal saleh yang bisa menyelamatkan orang dari neraka jahanam, di antaranya memberi makan atau perhatian terhadap anak yatim yang masih punya hubungan kekerabatan. Di sini perhatikan, Allah sebutkan tentang hubungan kekerabatan. Berarti anak yatim ada dua. Anak yatim yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Mana yang lebih utama untuk kita baiki? Yang lebih utama kita baiki adalah anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Membantu anak yatim secara umum pahalanya besar meskipun tidak ada hubungan sama sekali. Kata Nabi SAW, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti di surga. Rasulullah memisahkan antara jari telunjuk dengan jari tengah, tapi dekat. Menunjukkan membantu anak yatim pahalanya sangat besar. Apalagi anak yatim tersebut ada hubungan kerabatan, ponakan misalnya. Maka berbahagialah seorang yang Allah bukakan pintu dia ke amal soleh. Ternyata ada mungkin kakaknya meninggal dunia terus meninggalkan anak yatim, maka itu pahalanya sangat luar biasa, lebih daripada sekedar membantu anak yatim secara umum, ya. Anak yatim luar biasa. Kemudian ini yang ketiga, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, yatiman dha makrabah, au miskinan dha matrabah. Yang keempat, au miskinan dha matrabah.
Atau orang miskin yang punya tanah. Kalau kita artikan orang miskin, dza matrabah yang memiliki tanah. Memiliki, apa maksudnya memiliki tanah? Tuan tanah, bukan ya. Tapi maksudnya dia tidak memiliki apa-apa saking miskinnya, seakan-akan dikatakan ini orang saking miskinnya tidak punya apa kecuali tanah. Cuma punya tanah doang. Nasi enggak punya, minuman enggak punya, harta enggak punya, cuma tanah. Membantu orang miskin secara umum pahalanya besar. Membantu orang miskin secara umum pahalanya besar, apalagi orang miskin yang kondisinya seperti ini. Au miskinan dza matraba, orang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah ya. Nah, kita lihat dari ketiga amal ini atau keempat amal ini 1 2 3 4 atau dari nomor 2 3 4. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sedekah secara umum mulia. Mulia. Lebih mulia lagi dalam kondisi-kondisi semakin mendesak. Lebih mulia lagi jika dalam kondisi dibutuhkan. Ya tadi saya katakan memberi makan baik, apalagi di musim kelaparan. Membantu anak yatim baik, apalagi yang punya hubungan kekerabatan. Membantu orang miskin baik, apalagi yang super miskin. Dan ini mengisyaratkan kepada kita kalau kita punya harta, kita boleh menyalurkan sesuai dengan yang semakin butuh maka semakin besar pahalanya. Ada orang yang satu juga butuh, tapi satunya dalam kondisi parah, kritis, butuh biaya, ini lebih utama untuk kita bantu menyelamatkan nyawanya misalnya ya. Tetapi intinya semakin membutuhkan pahalanya semakin besar. Bantu orang miskin secara umum baik, apalagi yang terkena bencana dan musibah dan yang lainnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah." Kata Allah, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah." Ulaika ashabul maimanah. Perhatikan di sini kata Allah kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Dia termasuk orang yang beriman. Apa maksud perkataan summa di sini? Ya. Lalu ini adalah syarat. Syarat berkaitan dengan pernyataan Allah sebelumnya afala katahamal aqabah. Kenapa dia tidak melewati Aqabah? Kenapa tidak memberikan budak? Kenapa dia tidak memberi makan kepada orang dalam kondisi kelaparan? Kenapa dia tidak membantu anak yatim yang hubungan kerabat dengan dia? Kenapa dia tidak membantu orang miskin yang dalam kondisi sangat miskin? Ada dua pendapat di kalangan para ulama, ini semua disyaratkan dia termasuk orang yang beriman. Apa maksudnya syarat ini? Maka dua pendapat. Yang pertama maksudnya amal itu semua tidak diterima. Amal itu semua tidak diterima kecuali dia beriman. Karena Allah tadi awalnya ayat sebelumnya Allah berbicara tentang orang kafir yang sombong, yang hambur-hamburkan duitnya. Kata Allah sebaliknya, jangan kau hambur-hamburkan duitmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Gunakanlah duitmu untuk ini. Untuk membebaskan budak, beri makan fakir miskin, bantu anak yatim. Tapi syaratnya kau harus beriman. Tsumma kana minal ladzina amanu. Syaratnya kau harus beriman. Karena kalau kau tidak beriman, ini semua tidak diterima. Lihatlah bagaimana Ibnu Jud'an. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, kana yasilur rahim." Ibnu Jud'an ya Rasulullah orang dermawan terkenal di zaman jahiliyah. Sampai Aisyah pun tahu. Aisyah berkata, "Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an?" Dia dulu menyambung silaturahmi, memberi makan kepada fakir miskin. Dan luar biasa, bahkan rumahnya sering dijadikan tempat untuk musyawarah orang-orang zaman jahiliyah kalau ingin ada masalah kumpul di rumahnya membicarakan permasalahan. Apakah hal yanfa'uhum dzalik? Suka nyambung silaturahmi. Apakah bermanfaat apa yang dilakukan? Kata Nabi, "Lam yakul yauman qad rabbi ghfir li khati'ati." Tidak bermanfaat karena dia tidak pernah Islam selama hidupnya. Percuma membiarkan budak kalau tidak Islam, mau sosial tapi kalau tidak pernah Islam percuma, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan. Sama seperti Abu
Abu Thalib sama Nabi SAW. Siapa yang ragu tentang pembelaan terhadap Nabi SAW? Rela mati demi membela Nabi SAW. Tapi Nabi suruh dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau, enggan. Dia enggak mau jadi bahan cercaan kaumnya. Meninggal dalam kondisi syirik. Apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Apa yang dilakukan? Hanya sekedar mengurangi dosa-dosanya karena syafaat Nabi. Mengurangi siksaannya. Tapi dia tidak selamat dari api neraka Jahannam. Maka syarat orang agar diterima harus tsumma kana minal ladzina amanu. Termasuk orang yang beriman. Pendapat yang kedua, maksudnya jika orang-orang kafir tersebut beriman, jika dia beriman, seluruh kebaikannya yang dia lakukan di jahiliyah dilakukan di zaman jahiliyah diterima. Maksudnya ada orang kafir ketika dia masih jahiliyah, masih kafir, dia berbuat baik, bantu sana, bantu sini, berbuat kebaikan. Kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan di zaman jahiliyah jadi pahala bagi dia. Seluruh keburukan, kemaksiatan yang pernah dilakukan di zaman jahiliyah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Hakim bin Hizam ketika dia masuk Islam dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kebaikan-kebaikanku dahulu ketika aku zaman jahiliyah?" Dia suka memerdekakan budak, bahkan menyembelih onta untuk dibagikan kepada fakir miskin, beri makan kepada masyarakat. Kata Nabi SAW, "Aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim." Wahai Hakim, kau mau masuk Islam, kau bawa seluruh kebaikanmu yang pernah kau lakukan di zaman jahiliyah. Seperti zaman sekarang, misalnya orang Nasrani, dia baik, dermawan, suka bantu orang lain. Kemudian dia masuk Islam, seluruh kebaikannya, mungkin berbaktinya sama orang tuanya, bantu tetangganya, semuanya jadi pahala bagi dia. Jika dia tidak masuk Islam, maka percuma semua yang dia lakukan. Kemudian kata Allah, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah saling berwasiat untuk sabar. Ya. Berwasiat untuk sabar. Ini penting karena kita hidup fi kabat, kita hidup dalam kondisi fi kabat, dalam kondisi susah payah. Maka kita harus saling menasihat untuk bersabar. Sabar ya akhi, sabar. Sabar ya ukhti, sabar. Selalu. Sifat orang beriman penghuni surga selalu ingatkan orang untuk sabar. Ya, sampai ada orang bosan. Pernah ada seorang sampai telepon saya ya, kawan istri saya, kemudian minta nasihat. Ustaz, nasihati aku Ustaz, tapi jangan bilang sabar, yang lain, subhanallah. Karena kalau kita nasihat paling apa? Sabar. Dia mau saya nasihat yang lain. Sabar dia sudah sering dengar. Ya, kita katakan demikianlah orang-orang beriman, selalu menasihati untuk bersabar. Kemudian watawasaw bil marhamah, berwasiat untuk saling mengasihi. Untuk berkasih sayang, rahmat, marhamah maksudnya kasih sayang. Sayangilah yang lainnya, bantulah yang lainnya, kesempatan bagi kau punya harta untuk bantu orang lain, kesempatan bagimu untuk berdakwah kepadanya, saling kasih sayang. Wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah, mereka adalah orang-orang golongan yang kanan, yaitu penghuni surga. Kemudian kata Allah, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'am. Adapun orang-orang yang kafir kepada ayat kami termasuk golongan kiri, masuk neraka Jahannam. Alaihim narum mu'sadah. Bagi mereka neraka mu'sadah. Mu'sadah itu yang ditutup. Bila itu surga, dikasih tiang-tiang yang panjang, ditutup. Ya, surganya ditutup sehingga ketika ditutup seperti apa kita bilang, seperti presto. Ya, jadi semakin panas dalam. Kenapa ditutup rapat? Enggak bisa keluar sama sekali. Menunjukkan mereka orang kafir abadi dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Inilah rekan-rekan yang hatilah subhanahu wa ta'ala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang tafsir surat Al-Balad ya. Intinya kita sabar dalam kehidupan ini penuh dengan cobaan, tapi kita bersabar menjalani amal-amal saleh karena amal saleh memang disebut oleh Allah dengan aqabah, yaitu sesuatu yang berat, tapi harus dijalani agar kita bisa merasakan kemudahan di hari kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja Pak Faisal dan rekan-rekan apa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.